Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Tuan-tuan bergegas maju, dan 5 gadis dari Kekaisaran Bulan Dingin mengikutinya dengan cermat. Tetapi sebelum mereka bisa memulai, ledakan besar tiba-tiba datang, dan seluruh pulau bergetar sejenak. Astaga, ada apa? Semua orang menarik napas dalam-dalam, dan saling menantikan sampai 2 siluet yang sangat besar muncul. Tampaknya bidang penglihatan telah digelapkan lebih dari setengahnya, itu adalah 2 roh raksasa yang melahap binatang seukuran gunung kecil. Auranya saja jauh lebih kuat daripada roh kecil yang melahap binatang buas di depannya. Diperkirakan secara konservatif bahwa kedua orang besar ini cukup untuk melawan pembangkit tenaga listrik di alam bayi ilahi. Tanpa Suyang dan Permaisuri, setelah pertempuran tim ini dimulai, Long Kun dan yang lainnya pasti akan menderita kerugian besar. Akan sangat sulit untuk berurusan dengan 2 pemimpin monster pemakan roh raksasa ini sendirian. Sulit untuk ditangani kali ini, yang kecil tidak bisa mengalahkannya, dan dia benar-benar berhasil. Long Kun tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat, tetapi dia mengerti bahwa dia adalah satu-satunya anggota laki-laki dari tim yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran, apalagi 2 pemimpin monster yang melahap roh, bahkan jika 2 naga raksasa muncul, dia hanya bisa melawan di garis terdepan. Xuanwu memiliki. Long Kun mengeluarkan raungan marah, dan cahaya aquamarine yang menakutkan terkondensasi dari pinggiran tubuhnya, yang merupakan makna terdalam terkuat dari teknik Xuanwu sejati yang saat ini bisa dia tampilkan. Sampai batas tertentu, teknik ini mensimulasikan darah basal, memperkuat tubuh fisik hingga mencapai efek perlindungan tertinggi dalam waktu singkat. Hati-hati! Long Kun terbang ke langit, menyemburkan api Phoenix terpanas dari mulutnya, sementara membagi medan perang, dan secara aktif menarik senjata dari 2 orang besar itu. Tentu saja, bahkan jika Long Kun memiliki kekuatan perlindungan basal, sama sekali tidak mungkin untuk melawan 2 monster raksasa pada saat yang sama. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menunda waktu dan memberikan lingkungan keluaran yang lebih sempurna untuk rekan-rekannya di bagian belakang. Tangan. Pukul yang mudah dulu, lalu dukung Long Kun, cepat. Bai Liansui memainkan peran pemimpin sementara lagi, dan semua orang sangat yakin dengan instruksinya. Ling Yao dan Ling Qingshu adalah 2 titik daya tembak terkuat, berfokus pada pemboman roh kecil yang melahap binatang dengan kekuatan ilmu pedang. Xiao Tuan-Tuan dan Bai Liansui menekan 1, dan yang tersisa diserahkan kepada 5 gadis Kekaisaran Hanyue untuk bertarung secara bergantian. Untuk waktu yang lama, semua orang sepertinya sudah terbiasa bersembunyi di balik Su yang ketika menghadapi bahaya. Murid Permaisuri belum pernah melihat medan perang yang sebenarnya. Mereka biasanya mengikuti ketenangan pikiran Permaisuri untuk berlatih di Kekaisaran Bulan Dingin, dan mereka tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Bai Liansui dan yang lainnya. Namun kemenangan kelima gadis ini terletak pada kemampuan ilusi mereka yang dalam dan kekuatan mental yang kuat, dan kerjasama antara kelima gadis itu sangat diam-diam. Untuk perang pengepungan semacam ini, mereka memiliki lebih banyak ruang untuk dimainkan. Pembagian kerja yang jelas untuk sementara waktu dapat mengendalikan situasi. Hanya saja seiring berjalannya waktu, tekanan di segala aspek semakin meningkat. Spirit Devouring Beast ini tampaknya dapat terus meningkatkan atribut dan efektivitas tempurnya. Benar-benar spesies yang aneh. Kami hampir menyelesaikan penindasan barusan, tapi dia tiba-tiba melepaskan aura untuk mematahkan penjara. Tidak apa-apa sekarang, sepertinya semua kerja keras yang baru saja saya lakukan sia-sia. Gadis-gadis di kerajaan Hanyue tidak ingin mengeluh, tapi lawan seperti itu sangat sulit. Guanyin Sword Dead Kill. Ling Yao tiba-tiba melonjak ke langit, dan garis besar pedang surgawi yang tak tertandingi muncul dari belakang. Suasana mengejutkan dari pemandangan itu begitu kuat sehingga bahkan rekan satu tim di bawah pun terkejut. Wow, inilah kekuatan asli dari adik Ling Yao, sepertinya jauh lebih kuat daripada pertandingan sebelumnya.
Han Yu Xiaohua menunjukkan ekspresi terkejut satu demi satu, melihat siluet pedang langit yang tergantung tinggi di belakang, penuh dengan mata kerinduan. Gemuruh. Kekuatan pedang surgawi pertama kali terungkap, dan Ling Yao menebas dengan pedang, sesuai dengan binatang pemakan roh itu dipotong dengan tanda darah, tergeletak di tanah dengan kulit dan dagingnya mengerang. Ling Qingshu tidak memberi binatang kecil itu lebih banyak kesempatan untuk bernafas dan pulih. Dia segera bergegas ke depan pedang untuk menembus tubuh binatang yang melahap roh, darah dan air mengalir keluar, dan tangisan yang menyakitkan membuktikan bahwa itu telah kehilangan sementara kemampuan untuk melawan. Mengaum. Mungkin melihat keturunan mereka dipukul dengan keras, dua binatang raksasa itu meraung di langit pada saat yang sama, dan suara kekerasan terbang menjauh Long Kun Shen, yang telah berurusan dengan mereka untuk waktu yang lama. Engah! Seteguk darah menyembur keluar, dan Long Kun tidak terluka karena asalnya, tetapi dua orang besar itu bersatu, bukan dia sendiri yang bisa membantah. Apa kabar? Ling Yao datang ke sisi Long Kun dan bertanya, dan pada saat yang sama mengarahkan pandangannya pada dua binatang raksasa itu. Tidak ada gunanya. Pertahanan kedua pria ini cukup luar biasa, dan seperti yang dikatakan para gadis, mereka tampaknya dapat terus meningkatkan efektivitas tempur mereka. Semakin banyak mereka bertarung, semakin sulit mereka. Harus ada bonus atribut khusus. Ling Yao mengerutkan kening, apa yang harus saya lakukan? Suyang dan mereka berdua belum bangun, kita tidak bisa pergi. Apalagi, bawa saja dengan keras. Penampilan Long Kun membuat Ling Yao dan gadis-gadis di sekitarnya menatapnya dengan kagum. Pada hari kerja, saya tidak memiliki bentuk tubuh yang baik dan saya selalu berpikir untuk menjadi malas, tetapi ketika seperti ini membutuhkan dia untuk berdiri, orang ini selalu dapat terburu-buru ke garis depan, mungkin inilah alasan mendasar mengapa dia akan disimpan. Oleh Suyang, akualitas seseorang tidak secara langsung berhubungan dengan kekuatannya. Bum, bum. Langkah kaki yang keras secara bertahap mendekat, dan kedua binatang raksasa itu mulai mendekati pusatnya. Namun, pada saat yang sama, dua binatang kecil yang terkepung juga mengalami trauma pada tingkat yang berbeda-beda, dan seharusnya tidak dapat memulihkan kekuatan tempur mereka dalam waktu singkat. Semuanya menyebar. Seperti yang dikatakan Bai Lian Sui, dia menoleh dan melirik Suyang dan permaisuri yang masih terbaring dengan damai di tanah. Dia hanya mengertakkan gigi dan siap untuk mempertahankannya sampai mati. Dengar, jika aku tidak bisa menghentikannya, ini saat yang menyedihkan, bawa mereka pergi. Sister Bai, apa yang kamu lakukan? Tepat ketika Long Kun hendak menghentikannya untuk datang, dia melihat tubuh lotus yang sangat cerah perlahan muncul dari belakang Bai Lian Sui. Ya Tuhan! Saudari-saudari ini sebenarnya lebih menakjubkan dari satu. Apakah ini tulang teratai suci yang legendaris? Luar biasa. Pusat teratai perak bercampur dengan cahaya keemasan samar, yang merupakan perubahan khusus yang terjadi setelah mandi dengan kekuatan naga sejati. Hari ini, Bai Lian Sui berada di alam kesempurnaan Agung Yuan Shen, dan sangat mungkin untuk menerobos alam bayi ilahi kapan saja, dia juga merasa sudah waktunya untuk memaksakan diri. Cahaya Sang Buddha bersinar. Bai Lian Sui menggunakan teknik terkuat yang diwarisi dari Buddhisme, membungkus tubuhnya dengan cahaya keemasan yang tak ada habisnya, dan mengulurkan cetakan telapak tangan emas yang sangat indah, mendorong dua binatang raksasa ini. Gemuruh. Kedua makhluk pemakan roh besar itu mengeluarkan raungan pada saat yang sama, dan kekuatan ganas mereka langsung menghancurkan tirai cahaya keemasan di depan mereka. Ketika dua binatang besar itu bertambah, kekuatan mereka benar-benar melebihi orang-orang ini terlalu banyak. Metode ini bergantung pada kekuatan eksternal untuk berbaikan. Angkat kepala. Kedua binatang raksasa itu membuat satu pukulan, dan kekuatan fisik yang menakutkan muncul dalam sekejap. Meskipun rasa kasihan putih dan tulang teratai suci salju dapat sangat kebal terhadap kekuatan eksternal dan mengurangi kemungkinan kerusakan fisik yang nyata, jika berhadapan langsung, keduanya tidak pada level yang sama. Merasakan kekuatan tirani lawan, Bai Lian Sui mengubah bentuk bayangan emas dengan teknik Dao Buddha. Meskipun makhluk pemakan roh ini sangat kuat, ia bertahan dengan melahap kekuatan spiritual dan menambah kekuatan fisik.
Itu tidak luar biasa dalam kekuatan spiritual, jadi tidak mungkin untuk mengenali tubuh palsu Bai Liansui untuk pertama kalinya. Itu masih kekuatan nyata. Hancur kedumi. Memanfaatkan waktu jeda yang berharga ini, Bai Liansui dengan tegas berbalik dan mundur, menjaga dirinya dalam posisi yang relatif aman. Hanya saja, sudah tertunda beberapa saat, bukan seumur hidup. Saat kedua pria besar itu semakin dekat, semua orang mulai menyusut lagi, dan terus condong ke arah Su Yang dan Permaisuri. Dan kocokan jantung itu, memancarkan cahaya lembut keemasan dari awal sampai akhir, menyelimuti tubuh Su Yang. Mengaum. Dengan raungan mengguncang langit, dua makhluk pemakan roh besar itu akhirnya tidak tahan, meledakkan telapak tangan gravitasi yang merusak. Orang-orang di bawah berjuang untuk melawan, dan bagaimanapun juga sulit untuk menahan tekanan yang sangat berat ini. Pada saat kekuatan penjaga ini hampir runtuh, cahaya keemasan langsung meluas, melindungi semua orang yang ada di dalam. Gelombang nafas yang menakutkan menyebar secara instan dan menyebar ke seluruh area pulau, dan berkas cahaya keemasan naik ke langit, seolah-olah untuk benar-benar menyalakan cahaya yang menumbuhkan harapan di ruang pulau yang dipenuhi kabut ini. Astaga! Mungkinkah itu? Semua orang melihat cahaya keemasan karena terkejut, dan setelah itu, Su Yang dan Permaisuri tiba-tiba membuka mata mereka, dan aura yang sangat kuat terpancar dari kedua orang itu. Mereka yang berani menggerakkan kita, makhluk pengunyah roh benar-benar tidak sabar. Su Yang dan Permaisuri mengambil langkah voli berdampingan, cahaya keemasan menyebar dalam sekejap, benar-benar mengejutkan dua orang besar di depan mereka, dan raungan binatang buas yang menakutkan berlanjut dari kedalaman pulau-pulau sekitarnya, seolah-olah mereka menyambut kedatangan para dewa. Su Yang dan Permaisuri menyembah ke arah ini. Nafas ini adalah nafas paling menakutkan yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Mereka berdua seharusnya menelan dan menyerap kekuatan sumber naga, dan kekuatan mereka juga mendapatkan kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang menghela nafas lega, dan mereka semua memandang Su Yang dan Permaisuri dengan mata yang sangat bersemangat. Saya melihat Su Yang mengangkat tangannya dengan ringan, dan cahaya pedang emas muncul di belakangnya. Tanpa diduga, suara mengerikan itu meletus, dan cahaya pedang itu dengan tenang seperti awan, terbang ringan di depan dua pemakan roh di depannya. Hanya dalam waktu singkat, semua orang menemukan keanehan dari pedang ini, di mana cahaya pedang itu pergi, bahkan kekosongan tampaknya tertutup sepenuhnya, tidak peduli betapa sulitnya untuk bergerak. Ya Tuhan, itu mengintegrasikan kekuatan dari domain yang sama ke dalam ilmu pedangnya sendiri. Ini terlalu luar biasa. Semua orang benar-benar bodoh, hanya Permaisuri yang melihat semua ini dengan tenang, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling tahu kekuatan Su Yang. Menghadapi kekuatan penekan yang dipancarkan oleh pedang ini, dua makhluk pemakan roh berlutut di tanah pada saat yang sama. Dalam keterkejutan, mereka tidak lupa untuk mengucapkan teriakan gemetar untuk mengungkapkan penyerahan mereka, dan kesombongan mendominasi mereka yang baru saja menindas Long Kun. Telah benar-benar menghilang. Sekarang, beri Anda kesempatan untuk bertahan hidup dan ceritakan situasi di pulau ini. Su Yang berbicara, dan dua makhluk pemakan roh mulai bergumam untuk waktu yang lama kecuali Su Yang sendiri, tidak ada yang bisa mengerti apa yang orang-orang ini bicarakan. Melintasi alam kesengsaraan. Bos, dia takut dia telah menembus alam kesengsaraan melintasi, mencapai tingkat tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang biarawan manusia. Apa katamu? Bai Liansui dan yang lainnya memandang Long Kun dengan heran. Saya pernah mendengar ibu mertua saya mengatakan bahwa garis keturunan dari binatang suci dan orang kuat di atas ras manusia yang ekstrim dapat berkomunikasi dengan roh segala sesuatu, dan setiap tubuh yang hidup dapat berkomunikasi dengan mereka tanpa hambatan. Sekarang bos dapat mengerti suara binatang buas ini, itu berarti dia telah menembus alam kesusahan. Bahkan jika alam tidak merespons, kemampuan tempur dan naluri fisiknya yang sebenarnya telah melewati tingkat ini. Semua orang menarik napas. Ya Tuhan, apakah Anda benar-benar pembangkit tenaga listrik tertinggi yang melintasi alam kesengsaraan? Dalam warisan kekaisaran Hanyue ratusan ribu tahun kami, hanya kaisar pendiri Hanyue yang telah mencapai alam seperti itu, yang hanya bisa ada dalam legenda. Alam itu Cina mengapresiasi sebenarnya telah muncul di depan kita. Gadis-gadis di kerajaan Hanyue juga terlihat sangat bersemangat.
Mereka semua adalah gadis yang sangat pintar. Tentu saja, mereka tahu perasaan majikan mereka terhadap Su Yang. Tidak peduli seberapa membosankan Su Yang, tidak mungkin untuk tidak mengambil hati. Dengan hubungan antara Kaisar Wanita dan Su Yang, Hanwei Empire niscaya akan ada di masa depan, setara dengan memiliki dukungan yang besar. Nah, kalian berdua bisa membuat pilihan sendiri, dan kalian memiliki keputusan akhir tentang siapa yang akan dikorbankan. Su Yang berbicara 2 kali, sekali lagi menarik perhatian semua orang. Nani? Ini? Apakah ini ditekan? Bahkan tangannya diselamatkan. Ling Qingshu tersenyum dan memandang Long Kun, ini kamu sekarang, apakah kamu berani melakukan sesuatu dengan orang yang melintasi alam kesengsaraan? Itu naluri paling benar bagi mereka untuk melakukan ini. Cara untuk bertahan hidup adalah mencari keuntungan dan menghindari kerugiannya. Kedua makhluk pemakan roh itu benar-benar kehilangan kesabaran dan bersandar di depan kerumunan dengan sangat patuh. Pemakan roh jantan di sebelah kiri memilih Bai Lian Sui, dan binatang betina di sebelah kanan memilih Ling Yao. Kedua orang ini saat ini adalah yang terkuat di tim kecuali Permaisuri dan Su Yang. Tentu saja, Long Kun juga telah mencapai level mereka, tetapi karena kekuatan spiritual atribut api tubuhnya terlalu sombong, tidak semua binatang dapat beradaptasi untuk bertahan hidup. Zheng. Segera, 2 lampu pengorbanan ungu merah bersinar pada saat yang sama, dan 2 makhluk pemakan roh mempersembahkan korban kepada mereka masing-masing. Fluktuasi besar kekuatan spiritual menjadi gila ke dalam tubuh, dan memang benar keduanya mengalami transformasi kuat yang terlahir kembali dan terlahir kembali. Dengan bantuan energi pengorbanan ini, baik Bai Lian Sui dan Ling Yao berhasil menerobos alam Yuan Shen dan masuk para dewa. Ambang batas penting untuk lingkungan bayi. Di 3000 negara Dao, pembangkit tenaga listrik dari alam bayi ilahi sudah bisa dibandingkan dengan para tetua sekte Qianyun di tingkat pertama, meskipun dia sedikit lebih buruk dari kepala angin berburu Qianyun, dia sudah dianggap sebagai sosok pada tingkat yang sama. Semua gaya pulsa akan menjadi eksistensi profil tinggi. Dengan terobosan keduanya, keseluruhan kekuatan tim Su yang telah melangkah lebih jauh. Selamat, Anda telah melangkah ke dalam penghambat vital alam Dewa Bayi. Banyak karakter yang sangat berbakat tidak dapat melewati ambang ini sepanjang hidup mereka, karena langkah kesempurnaan Agung Yuan Shen ke alam Dewa Bayi tidak hanya membutuhkan penanaman. Fondasi juga membutuhkan kesempatan untuk dilahirkan kembali. Untungnya, Anda tidak melewatkan kesempatan ini. Ling Qingshu sangat senang dengan 2 rekan di timnya, meskipun setiap generasi sangat berbeda, mereka serasi seperti saudara dan saudari selama mereka bergaul. Jangan khawatir, tidak hanya mereka berdua, kalian semua akan mendapatkan hewan kurban pertama yang cocok untuk kalian. Sekarang kalian telah datang ke Laut Cina Timur sekali, bagaimana saya bisa membiarkan kalian kembali dengan tangan kosong? Semua orang sangat gembira ketika mendengar ini, dan tidak pernah berpikir bahwa hal baik seperti ini dapat terjadi pada mereka. Su yang tidak bisa dibandingkan dengan permaisuri. Mereka layak mendapatkan semua ini. Tanpa mereka, semua orang akan makan makanan rakus dengan upaya ini. Bai Lian Sui dan Ling Yao sudah kuat dalam hak mereka sendiri, dan sudah tepat bagi mereka untuk dikorbankan oleh 2 pemakan roh. Tetapi bagi orang lain, akan lebih sulit bagi orang lain untuk mendapatkan pengorbanan jika mereka tidak memiliki pemimpin yang kuat seperti Su Yang dan Permaisuri. Tapi Su Yang tidak pernah menjadi orang yang egois, dia paling diuntungkan kali ini. Jadi bagaimana dia bisa mengabaikan orang-orang di sekitarnya? Melalui pertukaran barusan, kedua pemakan roh itu memberitahuku bahwa pulau ini sangat besar, dan ini adalah salah satu pulau inti terbaik di seluruh Laut Cina Timur. Itu disebut hutan Warcraft. Banyak orang yang tinggal di sini adalah puncak dari grup Warcraft. Blood ini, ada lusinan monster level kuno yang levelnya mirip dengan monster yang melahap roh. Dan di bagian terdalam pulau, dikatakan bahwa ada benih roh primordial, yang dapat dianggap sebagai penguasa terkuat di seluruh pulau. Itu adalah tujuan kita yang sebenarnya kali ini. Long Kun, kamu telah bekerja keras untuk melindungi semua orang di sepanjang jalan. Aku berencana untuk menekan makhluk roh tingkat prasejarah itu sebagai pengorbananmu. Apa? Pak Tua, bos, saya juga punya berkah seperti itu? Su yang tersenyum ringan, jangan terlalu cepat bahagia. Benih roh primordial tidak memiliki orang yang lemah.
Jika yang ini juga dalam tahap dewasa berusia jutaan tahun dan memiliki intensitas yang sama dengan rakus, maka Anda tidak akan diberkati untuk menderita, karena tubuh Anda jauh dari tingkat pengangkutan kekuatan ini. Selain itu, jika itu adalah monster atribut es murni, Anda tidak dapat menelannya. Hei, bagaimanapun, kesempatan adalah hal yang baik. Jika benar-benar tidak mungkin untuk menyelesaikan pengorbanan, itu berarti itu bukan takdirku, dan aku tidak akan sedih. Lagi pula, kamu juga tahu bahwa titik awalku sangat rendah, dan bisa seperti hari ini. Situasi dan pencapaian Anda semua adalah bantuan Anda, dan saya sangat berterima kasih. Semua orang hanya berkemas dan bersiap, lalu mulai bergerak menuju kedalaman hutan lebat. Sepanjang jalan, Suyang dan Permaisuri sama-sama terbang dari kehampaan, tanpa senjata ajaib apapun, itu mengejutkan semua orang. Aku berkata, "Bos, kamu seharusnya sudah memiliki kemampuan untuk terbang secara mandiri ketika kamu melangkah ke alam kesengsaraan." Ini tidak mengherankan, tetapi Permaisuri, apakah dia juga pembangkit tenaga listrik di alam kesengsaraan? Pertanyaan Long Kun juga merupakan pertanyaan semua orang. Sebelum Suyang dapat berbicara, Kaisar Wanita tersenyum dan berkata, "Saya sekarang di puncak para dewa, dan saya telah melintasi seluruh alam, dan leluhur naga telah menjadi pelindung saya, supaya aku bisa berbagi alam naga yang sebenarnya dengan Ayang, selama kita tidak meninggalkannya terlalu jauh, kita berdua bisa terbang." Ya Tuhan, ini terlalu membuat iri. Sepertinya tidak akan ada kekuatan untuk memisahkanmu mulai sekarang. Gelombang perbaikan ilahi Long Kun membuat wajah Kaisar Wanita memerah, memikirkan pengalamannya dengan Su yang selama tidur nyenyaknya. Gadis ini adalah anugerah dari tidak ada Kaisar Wanita lain untuk menguasai dunia, seperti gadis pemalu yang mengikuti kekasihnya, matanya terlihat itu juga penuh kebahagiaan. Hah? Sepertinya ada gerakan di depan. Sue King Han, yang telah mencapai puncak para dewa dan memiliki jiwa naga sejati yang lengkap, tidak memiliki kekuatan mental yang lebih lemah dari Suyang. Itu harus menjadi eksistensi teratas di seluruh 3.000 negara bagian, puluhan mil jauhnya, maka nafas memiliki telah dikunci terlebih dahulu oleh Permaisuri. Pergi dan lihat. Suyang dan Permaisuri berakselerasi pada saat yang sama, dengan cepat menarik semua orang di belakang mereka, dan untuk pertama kalinya mereka mencapai puncak lokasi target nafas dengan kemampuan terbang mereka yang kuat. Ketika saya memperbaiki mata saya, nafas saya tertidur di bawah bukit, tetapi saya tidak dapat melihat jejak yang spesifik. Aneh. Jelas ada nafas di sini, kenapa aku tidak bisa menemukan targetnya? Su yang terkekeh, tapi ingat bahwa di antara makhluk roh kuno, ada eksistensi yang sangat istimewa, dengan kemampuan kamuflase yang sangat kuat, dan itu terkait dengan gunung dan bebatuan. Apa yang dapat kamu pikirkan? Kaisar Wanita terkejut. Maksudmu, bunglon tulang lunak? Keberadaan paling langka di antara makhluk roh kuno? Su yang tersenyum tanpa menjawab, dan tekanan besar langsung meledak di antara mengangkat tangannya, bukit di depannya segera menyusut di bawah tekanan, sampai dia melolong menyakitkan. Su yang menghentikan tangannya. Benar saja, saat tekanan kuat itu baru saja ditarik, bukit di depannya kembali ke tampilan aslinya, itu adalah bunglon seukuran badak, dan matanya yang besar bersinar dengan warna berbeda, yang terlihat cukup aneh. Ya Tuhan, ini bunglon berusia 500.000 tahun. Wah, kamu pasti bisa bicara, kan? Mereka perempuan, bisakah kamu bersikap lembut, tolong? Su yang tidak bisa berkata-kata, tetapi Kaisar Wanita tersenyum dan melayang beberapa langkah ke depan, kami tidak berniat menyakitimu, tapi kami ingin menemukan binatang penjaga untuk dikorbankan oleh anggota tim. Kamu harus bisa merasakannya. Saya memiliki keduanya. Kekuatan naga sejati diwariskan, dan pencapaian masa depan seharusnya tidak berhenti di situ. Jika Anda bersedia berkorban untuk mitra tim kami, Anda pasti akan memiliki perkembangan yang lebih besar di masa depan. Kertas bunglon gadis hampir tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan tidak mematikan. Matanya yang besar berkedip-kedip untuk waktu yang lama, seolah-olah dia bisa mencium nafas orang di kejauhan sebelumnya. Wow! Gadis kecil berbaju putih itu, aku sangat menyukainya, bisakah aku menjadi pengorbanannya? Su yang terkejut, maksud Anda, King Shu? Tingkat kultivasinya seharusnya paling rendah di tim, mengapa Anda memilihnya? Bunglon tersenyum,
Karena basis kultivasinya yang rendah, dia lebih memperhatikan saya. Tim Anda memiliki potensi yang luar biasa. Gadis ini juga ingin menyelamatkan muka, oke? Alasan ini benar bahwa Permaisuri dan Su yang tidak bisa menahan tawa. Saat gelombang petualangan ini berjalan cukup lancar, Ling Qingshu, penguasa Sky Lanzong saat ini, akhirnya menerima perlindungan dari makhluk roh yang dikorbankan pertama dalam hidupnya. Kamu harus tahu bahwa perbedaan antara makhluk roh dan monster masih sangat besar. Hosti yang dipilih oleh makhluk roh sebagian besar adalah tubuh daging tanpa perbedaan atribut, seperti fisik Long Kun, makhluk roh biasa tidak akan pernah melekat. Meskipun Ling Qingshu tidak kuat, dia seperti selembar kertas putih bersih. Kecuali saran Su Yang dan penguatan kekuatan memandikan naga sungguhan, dia belum menerima sumber daya eksternal sama sekali. Itu adalah poin terpenting dari bunglon tulang lunak. Semakin murni darahnya, semakin jelas efek dari pengorbanan tersebut, dan semakin kuat bakat dari makhluk roh yang bisa dibagikan. Ling Qingshu telah menelan dasar 500.000 tahun selama 3 hari, tetapi 3 hari ini sangat membahagiakan untuk semua orang melihat rekan satu tim mendapatkan satu persatu, semua orang juga senang dari hati.